Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak? Selamat datang di official podcast Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi. Angkringan. Ayo ngobrol pajak secara ringan. Halo kawan pajak, bersama saya Puspa. Menu angkringan hari ini ada sate, gorengan, tapi tentu tidak itu saja. Ada obrolan menarik untuk hari ini, yaitu kita akan membahas tema apa sih yang sedang happening di DJP ini. Tentu saja saya juga tidak sendirian, menemani bersama saya pada hari ini ada seorang pimpinan DJP, orang nomor 1 di KPP Pratama Kosambi, yaitu Bapak Yudi Asmara Jakalelana, Kepala Kantor KPP Pratama Kosambi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Puspa. Iya. Selamat pagi kawan pajak. Assalamualaikum. Salam satu bahu. Salam satu bahu Pak. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di angkringan. Untuk pada kesempatan kali ini Bapak kita boleh bahas untuk tahun lalu dahulu boleh Pak? Oh boleh Pak. Untuk di 2021 alhamdulillah ya Pak ya, setelah 12 tahun DJP penerimaan di atas 100% ya Pak ya? Ya. Iya, dan KPP Kosambi juga berhasil meraih target penerimaan di atas 100% Pak. Bahkan sempat di awal-awal ya Pak ya, belum di akhir tahun sudah tercapai penerimaannya. Alhamdulillah. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang capaian tersebut Pak? Ya, oke. Terima kasih Mbak Puspa. Ini terima kasih juga nih gorengannya, ada semua nih, tehnya juga enak banget nih. Terima kasih nih hidangannya, dan pagi ini diberikan kesempatan untuk di angkringan 418 ya bersama kawan pajak seluruh Indonesia. Ini pagi ini saya sudah langsung ditanya sama Mbak Puspa terkait dengan penerimaan. Ya alhamdulillah ya kawan-kawan pajak, Mbak Puspa, kita setelah menunggu 12 tahun ada satu momen penting, momen bahagia dan momen indah buat kita semua. Direktorat Jenderal Pajak mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditentukan. Nah ini tentunya capaian ini bukan hanya dari satu pihak. Tentunya ada beberapa pihak yang ikut berkontribusi dalam mencapai penerimaan tahun 2021. Kalau saya ibaratkan di sepak bola, saat ini ada klub sepak bola yang cukup kita kenal, ada Liverpool. Pernah dengar Mbak Puspa? Alhamdulillah pernah. Liverpool itu ownernya adalah Tom Werner, pelatihnya Jurgen Klopp. Nah, kemudian pemain-pemainnya ngerti nggak? Enggak, Pak. Nah, mungkin yang terkenal bisa kita lihat ada siapa? Yang dari Mesir, Muhammad Salah ya. Ada Sadio Mane dan seterusnya lah. Itu mereka bermain secara kolektif. Ada sisi kolektivitas. Nah, ada sisi pelatih yang demikian kuat, dari kebijakan si pemiliknya juga demikian kuat, kemudian dari para pemainnya juga demikian. Nah, tadi saya ibaratkan hasil ini adalah hasil kolektif ya, dari 3 pihak paling tidak. Dari sisi policy, dari pemerintah maupun kantor pusat, Direktorat Jenderal Pajak, kemudian dari pelatih-pelatihnya, nah, Anda adalah pelatihnya, saya juga termasuk, dan satu lagi tentunya dari unsur wajib pajak. Nah ini kita semuanya masing-masing memiliki kontribusi. Jadi ketiga ini memberikan sinergi yang kuat sehingga akhirnya kita bisa mencapai hasil yang luar biasa di tahun 2021. Demikian juga di Kosambi juga demikian, sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh seluruh insan DJP, kita juga melakukan hal yang sama sehingga kita mencapai penerimaan bahkan 2 tahun berturut-turut. Dan kita harapkan tahun ini kita melanjutkan ukir prestasi ya untuk Direktorat Jenderal Pajak dan kemudian untuk Kosambi, hat-trick untuk target penerimaan pajak. Demikian Mbak Puspa.
Iya. Baik Pak Yudi, jadi harapannya di tahun ini kita juga KPP Kosambi ya terutama bisa mencapai target penerimaan untuk 2022 ya Pak ya. Amin, insya Allah. Iya. Baik, jadi kan DJP ini tugasnya adalah menghimpun penerimaan negara dari pajak ya Pak ya. Ya. Dan demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia tentu saja untuk kemakmuran rakyat. Ya. Nah, untuk tahun 2022 ini Pak, apa sih program yang ditawarkan DJP nih untuk menghimpun pajak mungkin lebih baik lagi agar kemakmuran rakyat ini tercapai seperti itu Pak. Sesuai dengan tema kita hari ini nih, apa sih yang sedang happening di DJP? Ya. Mungkin boleh Pak, program apa yang ada? Oke, makasih Mbak Puspa. Kawan pajak, teman-teman semua. Jadi tahun lalu kita sudah punya namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021. Dari undang-undang tersebut ada satu program yang memang akan atau salah satu kebijakan ya. Kebijakan ini akan dilaksanakan di tahun 2022. Nah, namanya adalah PPS. Anda pasti sudah mendengar semuanya PPS, Program Pengungkapan Sukarela. Ada kata-kata sukarela. Nah, program pengungkapan sukarela ini adalah kesempatan yang diberikan kepada seluruh wajib pajak ya untuk mengungkapkan kewajiban perpajakannya secara sukarela nih, dengan cara membayar pajak dengan menghitung dari harta yang diungkapkan. Jadi dari situ semua punya hak yang sama, termasuk Mbak Puspa pun punya hak yang sama untuk mengungkapkan pajak atau kewajiban pajak itu secara sukarela. Nah, ini dilaksanakan dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Jadi selama kurang lebih 6 bulan lah. Jadi nanti ini yang untuk kebijakan ini itu dimudahkan ini. Kenapa? Karena bisa melaporkan secara online. Bisa melaporkan secara online melalui laman djponline.pajak.go.id. Jadi mudahlah untuk ini. Jadi mengungkap para wajib pajak ini diajak untuk mengikuti program ini. Ada 2 kebijakan. Ya, kawan pajak. Ada 2 kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan pertama wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty, ya, tax amnesty. Kemudian kebijakan kedua untuk orang pribadi. Nah, untuk yang kebijakan pertama itu untuk harta yang belum diungkapkan ya, terkait harta yang belum diungkapkan dari 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Nah, sedangkan kebijakan kedua ini semata-mata hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Untuk harta yang belum diungkap dari 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020. Jadi monggo, jadi kita ajak semuanya kita mengikuti ini. Jadi ini benar-benar program yang sangat terbuka buat kawan pajak semuanya. Dan ini sebentar lagi akan berakhir. Tinggal sebulan lagi Mbak Puspa ya. Nah, cepat-cepat kita ikut ini program pengungkapan sukarela. Program pengungkapan sukarela. Itu Mbak Puspa. Iya baik Pak, jadi program pengungkapan sukarela ini hanya dari 1 Januari sampai 30 Juni ya Pak ya? Betul, waktunya sebentar, tidak lama. Sebentar lagi nih, berarti para wajib pajak sebentar lagi jangan lupa untuk mengikuti PPS karena akan berakhir sebentar lagi kesempatannya. Ya. Dan untuk manfaatnya sendiri nih Pak agar wajib pajak mengikuti program PPS ini. Tentu saja kan ingin mengetahui dengan mengikuti PPS ini apa sih yang akan didapatkan oleh wajib pajak, bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mbak Puspa. Kawan pajak, jadi ini kayak seperti suatu
pintu yang dibuka ya, betul-betul dibuka. Sebenarnya sebelumnya sudah tertutup rapat nih, tidak ada kesempatan kita lagi untuk mau jujur, mau membuka semua apa yang diwajibkan untuk dilaporkan. Nah, pintu ini dibuka sementara dalam jangka waktu 6 bulan dan manfaatnya memang luar biasa buat Anda semua, buat kita semua. Jadi yang pertama sesuai dengan undang-undang tax amnesty. Jadi kalau ada yang masih belum dibayar atau tidak diungkap, itu nanti akan dikenakan sanksi 200%. Nah, sanksi 200% ini yang kita sudah tutup dulu ya di kebijakan tax amnesty, kita buka lagi nih. Kita buka lagi supaya apa? Ya ada kesempatan ya, ayo rame-rame semua kawan pajak, semua wajib pajak ikut untuk menyelesaikan ini. Mungkin masih ada yang terlupakan, masih ada yang tersisa. Nah, silahkan. Ini diungkapkan sekarang. Jadi itu tidak kita kenakan. Kita sudah dulu kebijakannya, policy-nya sudah jelas, garisnya sudah jelas. 200%. Ternyata ini kita kesampingkan, kita berikan ruang untuk Anda yang berkenan untuk mengungkapkan secara jujur, ya, tidak dikenai 200% sesuai dengan undang-undang yang TA. Nah, kita dengan undang-undang yang baru ini kita diberikan kewenangan itu. Kemudian yang kedua, data dan informasi yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak oleh para peserta PPS ini akan dilindungi, betul-betul dilindungi. Anda jangan khawatir, karena apa? Nanti ini tidak akan bisa dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, untuk penyidikan atau tuntutan pidana ya, tuntutan pidana. Itu tidak bisa, karena semua dilindungi. Jadi Anda tidak akan khawatir ya, tidak akan khawatir bahwa ini dibuka untuk kepentingan penyidikan maupun untuk tindakan atau tindakan hukum lainnya ya, terutama untuk tindakan pidana. Kemudian yang selanjutnya untuk kebijakan 2 ya, untuk kebijakan 2 itu untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020 tidak akan diterbitkan ketetapan. Tidak akan diterbitkan ketetapan sepanjang ya semua ini sudah diungkap, tidak ada yang kurang lagi. Ya kalau seandainya masih ada yang kurang ya tetap ya gitu Mbak Puspa. Jadi Anda harus jujur. Begitu Anda jujur, tenang lah. Hidup ini udah, ketika Anda menyelesaikan urusan pajak dengan betul, dengan benar, tidak ada yang kurang, insya Allah kita tenang. Tapi kalau Anda masih coba-coba, Direktorat Jenderal Pajak kita sekarang sudah punya database yang kuat, data yang lengkap. Jadi kami percaya diri bahwa ini bisa kita lakukan, bisa kita bisa kita upayakan supaya semua harus jujur, karena kita punya database yang lengkap. Kalau enggak ya kita akan bergerak. Gitu ya. Iya. Baik Pak, jadi manfaatnya seperti itu ya. Yang pertama, tidak dikenakan sanksi 200% atas yang seperti kebijakan pertama ya, seperti di Undang-Undang TA. Yang kedua, ada perlindungan data juga ya Pak ya. Tidak akan digunakan sebagai pemeriksaan atau tindak pidana. Kemudian yang ketiga juga yang untuk kebijakan 2 tidak akan diterbitkan surat ketetapan selama dilaporkan semua, tidak ada kekurangan ya Pak ya. Ya, itu Mbak Puspa, boleh enggak ini? Gimana, minum Pak? Sebentar boleh? Oh, silakan Pak. Ini kayaknya menantang nih, ini aja dari lihat gelasnya nih, cangkir ini sudah mengingatkan saya ketika waktu kecil ya. Angkringan ini kan angkringan ayo ngobrol pajak secara ringan. Saya juga pengen silakan Pak, dulu ya. Sambil dinikmati Pak. Mbak Puspa? Iya. Mari Pak. Mari kawan pajak semuanya.
rasanya enak banget. Panas, manis, kental, namanya nasgitel. Tadi silakan Mbak Puspa dilanjutkan. Jadi untuk manfaatnya ada 3 itu ya Pak ya. Ya. Dan yang jelas ketika wajib pajak sudah melakukan PPS ini, mengikuti program PPS ini, wajib pajak bisa tidur tenang ya Pak ya, dan makan juga enak gitu karena sudah kewajibannya sudah terpenuhi semua. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Nah, dalam usahanya nih untuk KPP Pratama Kosambi, apa saja yang sudah dilakukan Pak oleh KPP Pratama Kosambi agar wajib pajak ini tahu dan mau mengikuti program PPS ini Pak? Ya. Kita di KPP Pratama Kosambi sudah banyak hal yang sudah kami lakukan, sosialisasi juga sudah kami lakukan ya berkali-kali pada wajib pajak, dan itu sudah dimulai dari tahun 2021 sebelum pelaksanaan PPS ini berlangsung, kita sudah menyampaikan sosialisasi. Nah kemudian kita juga kemarin ada data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah kita coba olah dan kita sampaikan kepada wajib pajak supaya menghimbau mereka dengan surat menghimbau para wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya melalui PPS. Kita sudah sampaikan surat himbauan. Nah, kemudian Anda juga bersama teman-teman setiap hari Rabu ya? Iya, benar Pak. Ada kelas pajak. Jadi kita setiap Rabu itu ada kelas pajak. Teman-teman penyuluh yang komunikatif itu memberikan kelas pajak. Silahkan Anda bagi kawan pajak yang memerlukan informasi, bantuan, itu kita bisa ikut di kelas pajak setiap hari Rabu ya. Setiap hari Rabu. Kemudian kita juga membuka helpdesk via WhatsApp ya. Itu ada kita buka juga. Kemudian juga kita kalau Anda membutuhkan informasi di medsos kita juga ada. Di medsosnya KPP Pratama Kosambi. Itu juga ada informasi terkait dengan PPS. Kemudian yang bisa juga Anda semua berkunjung ke KPP, tapi tentunya daftar dulu ke aplikasi Kunjung Pajak. Itu ada di lamannya di kunjung.pajak.go.id ya. Nah, Anda mendaftar dulu. Kira-kira dari situ kita layani semuanya. Pokoknya Anda datang, kita layani. Nanya apapun, pokoknya terkait dengan PPS kita bantu teman-teman semua. Jadi kita sukseskanlah sama-sama, Mbak Puspa, teman-teman pajak, kawan-kawan pajak semuanya. Ya. Baik, mungkin banyak wajib pajak yang mungkin mendapat surat himbauan ya, yang seperti tadi Bapak Yudi sampaikan, apabila bingung bisa datang langsung atau lewat WA atau juga ikut kelas pajak terkait PPS. Dan untuk yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir, apa sih harapan Bapak untuk program PPS ini atau untuk KPP Pratama Kosambi atau mungkin untuk DJP secara keseluruhan seperti apa Pak? Ya, ada suatu posisi bahwa saat ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak membuka suatu kesempatan. Ya, kesempatan ini tidak atau belum tentu akan terulang lagi di masa yang akan datang. Kita mencoba sama-sama membangun data yang clear, data yang clean, yang bersih, bahwa wajib pajak sudah secara jujur menyampaikan semua kewajiban perpajakannya, dan Direktorat Jenderal Pajak juga menyusun kekuatan. Karena di tahun 2023 kami atau kita semua bangsa Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak ini memiliki suatu sistem yang kuat. Insya Allah kita akan membangun administrasi perpajakan yang modern dan bisa dipertanggungjawabkan.
database kita akan sangat kuat ya. Kita membangun Cortex namanya, Cortex baru, suatu sistem, suatu ya bukannya sistem tapi suatu proses yang benar-benar nanti kita akan memulai kira-kira di tahun 2023 ya. Kita juga mendengar adanya policy NIC adalah NPWP, NPWP adalah NIC. Nah, itu nanti akan dilaksanakan di tahun 2023. Jadi saatnya sekarang kita berusaha untuk memperbaiki itu, datanya terutama. Nah, Anda punya kesempatan, kami memberikan kesempatan itu untuk Anda. Ayo sama-sama kita manfaatkan sebaik-baiknya program ini untuk kepentingan atau kemaslahatan dari bangsa ini. Bangsa ini tidak akan maju kalau kita tidak berjuang sama-sama. Bangsa ini akan menjadi mandiri, bangsa ini menjadi kuat kalau kita sama-sama menjadi pejuang. Ya, kita semua adalah pejuang kemandirian bangsa. Terima kasih kawan pajak. Puspa. Ya, terima kasih banyak Bapak Yudi, senang sekali bisa ngobrol bersama di Angkringan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan harapan Pak Yudi yang tadi sudah disampaikan bisa sepenuhnya terlaksana, Pak. Amin. Amin, dan mudah-mudahan juga di tahun ini kita semua kembali mengukir prestasi, Pak. Amin. Amin. Ya. Dan sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ada di Angkringan. Baik kawan pajak sekalian, Angkringan akan hadir pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk tetap mengikuti podcast Angkringan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam satu bahu. Salam satu bahu. Silakan Pak. Ya, oke. Menunya Yeah. ambil dimakan Pak. Ya, makasih.